Para pedagang di Pasar Inpres Kroi mengaku jika saat ini ekonomi Kaimana sedang mengalami kondisi terpuruk. Perputaran uang yang melamban di Kaimana menyebabkan daya beli masyarakat pun semakin menurun. Akhirnya berdampak pada kondisi pasar yang sepi. Seharian mereka tidak mendapatkan uang hasil jualan, bahkan modal pun semakin menipis karena barang dagangan mereka tak laku. Berikut penelusuran kabar Triton terkait dengan kondisi real di Pasar Kroi Kaimana. Inilah kondisi Pasar Kroi Kota Kaimana yang sepi dari pembeli. Padahal pada jam tersebut adalah jam di mana warga kota mulai berbelanja. Para pedagang ini terus bersabar dan menunggu para pembeli, namun tak ada juga pembeli yang datang membeli. Seharian mereka membuka lapak dagangan mereka, namun tak ada satupun pembeli yang datang untuk berbelanja. Mereka mengaku jika seharian mereka tidak mendapatkan keuntungan dari hasil jualan mereka, sehingga menyulitkan mereka untuk mengembalikan modal. Kondisi ini terjadi sejak 3 bulan terakhir. Lemahnya daya beli masyarakat saat ini diduga sangat dipicu oleh perputaran ekonomi yang lamban. Tak adanya upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 ini oleh pemerintah daerah menyulut lesunya ekonomi di Kaimana saat ini. Resesi ekonomi Kaimana diperkirakan akan berlangsung hingga Juli, bahkan Agustus 2022 mendatang, pasca DPA APBD tahun 2022 mulai dibagikan ke masing-masing instansi. Ketua Komisi C DPRD Kaimana, Simon Petrus Fovit pun angkat bicara. Dia mengatakan pergerakan ekonomi masyarakat Kaimana selama ini masih sangat tergantung pada APBD sebagai satu-satunya sumber keuangan bagi daerah ini. Lambannya pembagian DPA ke masing-masing OPD terkait sangat memberi pengaruh terhadap perputaran uang di Kaimana. Dia mengaku kondisi ini diperparah juga dari belum terlihatnya upaya pemulihan ekonomi masyarakat oleh pemerintah daerah seperti yang ditegaskan oleh Presiden Republik Indonesia di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Dia sangat berharap agar pemerintah segera membagikan DPA tersebut agar perekonomian di Kaimana bisa kembali normal. Jadi ekonomi Kabupaten Kaimana ini masih banyak tergantung ke APBD kita. Ketika APBD kita ini lambat untuk dijalankan, secara otomatis ekonomi kita ini tidak jalan. Jadi kami berharap supaya kepala daerah segera memberikan DPA ke OPD masing-masing dan segera dijalankan. Sementara itu, para pedagang pun mengaku lesunya ekonomi Kaimana saat ini sangat berdampak bagi daya beli masyarakat. Cynthia Septori misalnya mengaku jika saat ini hasil jualannya sepi karena tak ada pembeli dan menyebabkan dirinya tak bisa mengembalikan modalnya. Kan sepi karena di kabupaten ini uang tidak ada. Jadi kita dari pagi jam 6 atur jualan sampai siang ini kita mau dapat berapa karena pembeli tidak ada. Orang kurang belanja, kita duduk nonton, tunggu orang macam gimana tunggu pembeli. Habis orang mau belanja kalau semua orang mendapat gaji, gak dapat uang. Jadi kita harus tunggu. Senada dengan Cynthia Septori, Fatima Karim yang sehari-hari menjual nasi kuning di Pasar Kroi pun mengaku nasi kuning yang dijualnya banyak yang tak laku. Sementara dirinya harus menghidupi keluarganya dari hasil jualannya dan membeli kembali bahan baku. Bahkan dia mengaku karena hasil jualannya tak laku, menyebabkan dirinya tak bisa menabung untuk biaya pendidikan maupun kesehatan bagi keluarganya. Sudah tiap hari jualan tidak habis, uang tidak ada di Kaimana ini. Sepi sekali, mau uang makan, kita cukup uang makan. Bagaimana mau sudah, kalau mau untuk mau simpan, aduh setengah mati. Bagaimana ini? Kabupaten tidak pernah ditempatkan atur kabupaten. Ada. Dari Rp1.000 saja kita setengah mati, kita mau dapat. Kalau kita berhenti jualan ini, kita mau makan apa? Kita mau hidupi anak, ada anak sekolah.
mudah-mudahan ke depannya kan bisa tetap kehidupan lebih baik lagi. Dia pun sangat berharap agar pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi COVID ini segera dilakukan oleh pemerintah, sehingga bagi masyarakat kecil seperti dirinya bisa sedikit terbantu. Umul Albram, salah seorang penjual sayur, pun mengaku saat ini pasar Kroi sepi dari pembeli. Dia mengaku dirinya dan sejumlah pedagang lainnya dari pagi hingga sore harinya hanya beberapa saja sayurnya yang laku akibat tidak ada pembelian datang. Pagi sampai sore, dari pagi sampai sore Bapak. Kata ada bagiannya sudah sampai jam pulang. Kadang cara kembali modal. Ini saya sampai tuh jual murah, water sampai kering. Angka harga mahal, kadang kita jual murah juga cara kembali modal. Hal yang sama pun disampaikan salah seorang pedagang lainnya, Lindawati Barayana. Dia mengaku sepinya pembeli ini lebih disebabkan karena sudah munculnya pasar dadakan di beberapa titik dalam kota Kaimana, termasuk depan-depan rumah. Selain itu, minimnya penertiban dari instansi teknis terkait yang dibarengi dengan daya beli masyarakat yang terbatas menambah persoalan baru saat ini. Dia pun sangat berharap agar ada solusi bijak yang perlu diambil oleh pemerintah daerah untuk melihat persoalan ini. Pemerintah daerah pun diharapkan agar segera melakukan langkah bijak terkait dengan persoalan ini. Kalau di pasar setiap hari sayur dari pagi sampai sore tinggal begitu hanya jaga buang saja. Pemerintah Kaimana tidak pernah perhatikan masyarakat Kaimana dengan baik. Pasar di mana-mana semua ada, bahkan pasar ini macet. Modal tinggal mati saja, modal mati terus manusia lagi mati. Pemerintah di Kaimana ini mati semua, tak bisa perhatikan masyarakat dalam pasar dengan baik. Kita modal sedikit-sedikit tinggal mati terus dengan beli sayur dari kebun, tinggal mati angkat buang, tinggal manusia lagi mati di pasar angkat buang. Kalau dicoba dikosongkan, semua kumpul di pasar induk ini. Seorang belanja satu tempat kan. Pasar induk ini sama dengan pasar kecilan kan. Terhadap pasar lagi siapa yang bisa orang pakai untuk jual. Kenapa bangun pasar induk ini kalau tidak bisa pakai? Pasar depan-depan rumah semua kono, pembeli tidak ada, penjual banyak. Kita di pasar induk tinggal buang modal jalan terus. Hanya kita mau bangun juga tidak bisa, kita juga tengkurap saja begitu. Langkah bijak pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID-19 saat ini merupakan salah satu agenda nasional yang wajib hukumnya perlu dilakukan oleh pemerintah. Inovasi untuk pengembangan ekonomi produktif masyarakat menjadi salah satu solusinya. Namun inovasi seperti apa? Kita tunggu actionnya. Dari Kaimana, Papua Barat, Tim Liputan Kabar Triton mengabarkan.